Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Emelva ingin mempresentasikan makalah yang telah saya susun mengenai penerapan HOTS, Higher Order Thinking Skill, dalam pembelajaran teks eksplanasi di kelas 7 SMP Negeri 4 Tambang. Pendahuluan, penelitian ini dilatar belakangi oleh satu, tantangan masa yang akan datang. Kedua, hasil PISA terhadap kemampuan membaca peserta didik. 3, kerangka kerja pembelajaran abad 21. Dan yang keempat, yaitu kurangnya penguasaan materi teks eksplanasi di SMP Negeri 4 Kemang. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui penerapan HOTS dalam pembelajaran teks eksplanasi di kelas 7 di SMP Negeri 4 Tambang. HOTS atau Higher Order Thinking Skill, pengertiannya, pertama menurut Benjamin S. Bloom, yaitu keterampilan dibagi menjadi dua bagian. Pertama, keterampilan tingkat rendah yang dimulai dari mengingat, remembering, memahami, understanding, dan menerapkan, applying. Dan yang berikutnya, keterampilan berpikir tingkat tinggi, yaitu keterampilan menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Menurut Barat 2014, yang dimaksud dengan HOTS atau Higher Order Thinking Skill merupakan keterampilan berpikir tingkat tinggi yang menuntut pemikiran secara kritis, kreatif, analitis terhadap informasi dan data dalam memecahkan permasalahan. Resnick dalam Ariana dan kawan-kawan 2019 halaman 6 menyatakan keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat kesimpulan, membangun representasi, menganalisis, dan membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar. Menurut taksonomi Bloom, konsep HOTS itu adalah satu, mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini menurut taksonomi Bloom yaitu pertama ranah afektif, itu ranah sikap, ranah kognitif, atau ranah pengetahuan, dan ranah psikomotor yaitu keterampilan. Konsep HOTS menurut Anderson dan Krathwohl 2001 yaitu mengenai taksonomi yang sudah direvisi. Anderson merevisi mengenai dimensi pengetahuan. Menurut Anderson, dimensi pengetahuan itu terdiri dari pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedur, dan pengetahuan metakognitif. Pengertian pembelajaran. Menurut Mulyana, pembelajaran itu adalah menyatakan bahwa pembelajaran suatu proses interaksi antara pendidik, antara peserta didik dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Teks eksplanasi, yaitu menurut Restuti adalah sebuah teks yang menerangkan atau menjelaskan mengenai proses atau fenomena alam maupun sosial. Struktur teks eksplanasi itu terdiri dari 3, yaitu pertama, pernyataan umum yang merupakan pembukaan pada teks eksplanasi. Kemudian deretan penjelasan yang biasanya terdiri dari beberapa paragraf, itu berupa isi, dan terakhir yaitu penutup atau interpretasi. Metode penelitian yang dipakai yaitu metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang dipakai yaitu mengenai atau meliputi aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian. Teknik pengumpulan datanya yaitu memakai observasi, dokumentasi, dan wawancara. Instrumen yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan instrumen penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, instrumen pelaksanaan pembelajaran, dan instrumen penyusunan penilaian. Pembahasan. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah pertama, mengenai RPP. RPP
dari hasil penelitian itu sudah terdiri 13 komponen. Jadi komponennya lengkap, yaitu komponen yang pertama adanya identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas dan semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, KD dan IPK, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan teks, yaitu penilaian hasil pembelajaran. Di dalam RPP itu ditemukan masih adanya IPK yang tidak HOTS, yaitu masih termasuk IPK LOTS. Dan juga masih ditemukannya adanya rumusan soal LOT, tidak menunjukkan soal HOTS. Pembelajaran. Yang ditemukan dalam proses pembelajaran yaitu kegiatan awal. Dalam kegiatan awal itu sudah nampak adanya salam, doa, menyampaikan garis besar kegiatan, dan menyampaikan bentuk atau aspek penilaian. Kemudian dalam kegiatan inti. Kegiatan inti di sana meliputi aktivitas pendidik dan aktivitas peserta didik. Dari pengamatan, kegiatannya sudah mencerminkan kegiatan HOTS, yaitu dengan penggunaan pendekatan saintifik yang kemudian berbasis teks. Kemudian kegiatan penutup. Kegiatan penutup yaitu di sana adanya kegiatan menyimpulkan atau merangkum, kemudian ada refleksi, dan terakhir adanya evaluasi. Pelaksanaan penilaian. Sudah adanya penilaian di akhir pembelajaran. Penilaian itu sudah meliputi 3 ranah, yaitu sudah terdapat afektif, kognitif, dan psikomotor. Kemudian masih ditemukan juga soal LOTS atau HOTS. Kemungkinan ini karena IPK-nya yang tadi tidak dirumuskan dalam bentuk soal HOTS. Penerapan HOTS dalam pembelajaran teks eksplanasi. Di sini yaitu di SMP Negeri 4 Tambang. Dari hasil temuan tadi bisa kita bahas, yaitu jika suatu pembelajaran HOTS atau penerapan HOTS di sekolah, khusus di sini teks eksplanasi, harus meliputi 3 tahap kegiatan. Apakah yang 3 itu? Yang pertama yaitu perencanaan HOTS. Sebuah pembelajaran HOTS harus bermulai dari perencanaan yang bersifat HOTS, yaitu dengan menyusun IPK yang berhubungan dengan HOTS, yaitu IPK yang jenjang pemikiran itu yaitu C4, C5, dan C6. Jika sudah ada C4, C5, C6, boleh dikatakan IPK-nya sudah dirumuskan dalam bentuk HOTS. Kemudian juga di dalam rencana itu juga sudah disusun juga soal-soal atau instrumen-instrumen penilaian yang berupa HOTS. Dan ini juga seiring dengan IPK yang disusun. Demikian juga kegiatan pembelajarannya juga harus disusun rencananya berupa HOTS. Ketika perencanaan itu sudah dilaksanakan dalam bentuk HOTS, maka secara otomatis pelaksanaan pembelajarannya harus berupa HOTS. Jadi teks eksplanasi yang ditampilkan, yang diajarkan pada pertemuan itu, proses pelaksanaan pembelajarannya sudah berupa HOTS, karena rencana pembelajarannya sudah dirumuskan berbentuk HOTS. Terakhir, baru kegiatan terakhir, yaitu pelaksanaan penilaian HOTS. Dengan adanya proses rencananya sudah HOTS, pembelajarannya HOTS, maka penilaiannya pun harus HOTS. Jadi boleh dikatakan penerapan HOTS dalam pembelajaran teks eksplanasi itu harus melingkup 3 komponen itu, yaitu perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, dan pelaksanaan penilaian HOTS. Kemudian penutup, kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan
bahwa pembelajaran teks eksplanasi di kelas 7 SMP Negeri 4 Tambang sudah melaksanakan 3 tahap pembelajaran. Yaitu tahap pembelajaran sudah dilakukan, yakni tahap perencanaan pembelajaran, tahap pelaksanaan pembelajaran, dan tahap pelaksanaan penilaian. Penerapan HOTS harus dimulai dari perencanaan HOTS, pelaksanaan pembelajaran HOTS, dan berakhir dengan pelaksanaan penilaian HOTS. Pembelajaran teks eksplanasi di SMP Negeri 4 Tambang, yaitu di kelas 7, belum sepenuhnya menerapkan HOTS. Hal ini bisa dilihat dari rumusan indikator yang belum menuntut peserta didik berpikir tingkat tinggi, dan masih juga ditemukan instrumen penilaian yang masih lot. Simpulannya, perlunya disusun program pelatihan atau bimbingan bagi pendidik dalam penyusunan perencanaan pembelajaran, yaitu RPP, yang berbasis HOTS dan pelatihan penyusunan soal-soal HOTS. Terima kasih. Demikianlah presentasi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.